Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Berikut ini adalah media pembelajaran daring yang saya buat. Yang pertama, media ini saya beri nama Si Yusron. Kenapa Si Yusron? Karena ini berasal dari kata Yusron itu untuk mempermudah. Kenapa ini saya buat? Karena ini adalah untuk mempermudah memberikan materi pembelajaran untuk peserta didik. Karena untuk kelas 4 mata pelajaran pendidikan agama Islam, buku siswa hanya ada satu, sehingga untuk materinya selain saya berikan pembelajaran di sekolahan bisa menggunakan HP. Jadi saya rupakan menjadi seperti ini. Ini adalah tampilan LMS atau saya sebut Si Yusron Plus, karena media pembelajaran online ini menggunakan Google Sheet ya, yang dirancang sedemikian hingga yang berisi materi mulai dari semester ganjil, semester 1 dan semester genap. Di sini lalu halaman mukanya seperti ini. Ucapan sapaan kepada peserta didik. Lalu ada tampilan seperti ini. Ada nama peserta didik kelas 4. Di sini ada pilihan semester. Bisa dipilih melalui di sini, bisa melalui di sini. Kalau milih di sini akan muncul seperti ini ketika diklik. Ini. Nah, nanti peserta didik akan memilih materi sesuai yang dia inginkan berdasarkan dari arahan guru. Seperti ini. Untuk semester ganjil, di halaman muka semester ganjil, di situ akan tampil jadwal ajar. Ini. Lalu akan tampil juga prota dan promes. Di sini bisa diklik, nanti akan muncul. Di sini mulai dari materi, modul ajar sampai dengan alokasi waktunya sudah ada di sini semuanya. Lalu ada kalender pendidikan dan ada pilihan untuk materi yang akan dipelajari. Di sini bisa melalui di sini ataupun di sini. Lalu di bawahnya akan ada link pantau untuk penilaian yang telah dilakukan, baik itu penilaian untuk praktek di sini nih, dan juga untuk sumatif di sini. Nah, misalkan anak ini belum ada yang sudah, ini artinya masih remedi, ini nilainya masih kurang. Kita akan lihat seperti apa nanti ya. Lalu akan muncul link pantau untuk sumatifnya di sini dan juga untuk tugas praktek. Seperti apa nanti kita akan bahas satu persatu. Dan di bawah akan ada link input rekap nilai, ini hanya bisa diakses untuk guru. Baik, kita mulai dari atas. Nanti ketika di semester ganjil akan ada seperti ini di sini. Ya, nah ini bisa diklik dengan di sini. Kalau melalui HP bisa diakses juga. Dia akan muncul seperti ini. Ya, lokasi waktu sampai dengan keterangan ini untuk waktu pembelajarannya. Itu pertama ya. Yang kedua, nanti peserta didik bisa melihat kalender pendidikan di sini ya, serta memilih materi. Misalkan pelajaran 1 menjaga hubungan baik dengan sesama, atau di sini. Bisa diklik di sini. Ya, akan masuk ke materinya. Seperti ini akan ada prolog. Lalu akan ada komitmen belajar, keyakinan kelas. Seperti ini akan ada tujuan pembelajaran, disampaikan tujuan pembelajaran, lalu materi. Dan di sela-sela akan ada pelatihan untuk soal-soal sekaligus untuk materi sampai dengan materi rangkuman ya, keseluruhan ada di sini sampai dengan evaluasi. Ya, di sini. Selain untuk melihat materi pada LMS atau Si Yusron ini, juga peserta didik bisa melihat portofolio hasil kerjaan mereka. Di sini misalkan yang sudah dilakukan oleh peserta didik ini, ini ada, dia akan muncul di sini seperti apa portofolio yang mereka miliki. Ini pengerjaan ruang sumatif akhir lingkup ya.
pertama ya. Sini namanya Ahmad Ardan Pratama. Ini jawaban-jawaban yang dia kerjakan. Ya ini ya yang dia kerjakan ini. Ya sekaligus poin-poinnya. Baik. Tuh. Ya. Jadi untuk Siusron ini terdiri dari dua ya. Pertama adalah untuk materi ya. Pelajaran 1, pelajaran 2 ini sama dengan Asmaul Husna. Ini untuk materi pembelajarannya daring, bisa diakses melalui HP karena peserta didik untuk buku pengenal muridnya hanya 1. Jadi guru membuat solusi inovasi berupa Google Site ini yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan apa yang ada di balik ini, yaitu selain peserta didik bisa mengakses materi, bisa mengakses penilaian, bisa mengakses portofolio, peserta didik juga bisa melihat progres. Ini yang dia kerjakan di bawah sini. Nah, ini link pantau ini. Nah, di sini sudah. Ya ini ya. Ini yang ini belum nih untuk penilaian di TP-TP-nya. Yang kedua, ini bermanfaat juga untuk guru. Jadi dengan setting yang telah didesain sedemikian hingga selain digunakan untuk pembelajaran, ini semuanya akan tersinkron dengan nilai pantau nilai yang hanya bisa diakses oleh guru. Seperti apa link pantau itu? Ya ini. Ya ini. Guru bisa melakukan penilaian dengan input penilaian di sini. Nanti guru akan diarahkan kepada halaman yang berbeda khusus untuk penilaian ya, Bapak Ibu. Di sini khusus untuk menilai, ini hanya bisa diakses oleh guru. Siswa tidak bisa karena ini dibatasi. Ini ya sama untuk di sini. Nah, ini misalkan materi yang pertama ini penilaiannya apa saja? Baca Al-Quran, membaca surat Al-Hujurat, lalu menulis surat Al-Hujurat, menghafal surat Al-Hujurat, menjelaskan surat Al-Hujurat. Ini untuk nilai-nilai prakteknya, atau bisa masuk ke nilai formatif ya, dan juga untuk pelajaran yang selanjutnya sama seperti itu. Nah, itu bisa diakses oleh guru ya, Bapak Ibu. Terus guru juga bisa melihat rekap nilai yang dilakukan oleh peserta didik. Di sini inilah kenapa disebut dengan Yusron Plus. Untuk Yusron itu mengarah untuk aplikasi Google Sheet-nya tadi. Untuk plusnya ini adalah untuk aplikasi tambahan untuk penilaian di sini. Jadi tersinkron antara yang di Google Sheet dengan olah nilai spreadsheet ini tersinkron ya. Yang diinputkan di Google Sheet dia akan otomatis muncul di sini. Mulai dari input, biodata, TP-nya tujuan pembelajaran, lalu input URL-nya di sini ya. Kenapa nilai bisa muncul secara langsung? Karena URL respon dari Google formulirnya akan dilinkkan di sini. Setelah itu akan dibuatkan rumus dengan menggunakan ini import rank. Ini import ranknya dengan formula-formula yang sudah saya buat berdasarkan pembelajaran secara otodidak. Itu membuka. Setelah itu untuk analisisnya di sini untuk analisis terdiri dari pilihan ganda soal 1 sampai dengan 10 untuk akhir ruang lingkup. 1 sampai dengan 5 ini isian dan 1 sampai dengan 5 ini adalah esai. Untuk 1 sampai dengan 10 pilihan ganda, maka ini akan muncul secara otomatis. Ketika peserta didik melakukan penilaian, maka ini akan secara otomatis muncul secara real time ketika
Untuk analisis pilihan ganda satu sampai dengan 10 dia akan muncul secara otomatis ya. Untuk penilaian isian dan esai dia akan muncul dengan manual. Ini dengan dinilai secara manual ya, berdasarkan peninjauan Dewan Guru. Sebelumnya guru harus melakukan penilaian dulu di Google formulirnya. Jadi ketika selesai siswa melaksanakan penilaian, dia hanya bisa yang muncul nilai untuk pilihan ganda dulu karena bisa dilakukan secara otomatis. Lalu untuk isian dan esai maka diperlukan input analisis lanjutan. Jadi ada khusus seperti ini ya, ini harus melakukan input tambahan ya. Ini berdasar di mana ini bisa sinkron nanti berdasarkan dari Google formulirnya yang ada. Nah, harus melakukan ini peninjauan secara manual terlebih dahulu. Nah, ini yang terakhir tadi adalah siswa nomor 22 ini ya, berdasarkan tadi telah dilakukan ya. Nah, ini nanti guru harus melakukan peninjauan secara manual. Ini untuk contoh aja ya, ini masih kosong. Misalkan guru memberikan skor-skornya di sini dimasukkan, misalkan 5 atau 4 ya, 4 ini berdasarkan, ini hanya contoh ya itu ya, contoh di sini tadi. Misalkan nanti itu ada jawaban dari peserta didik, bisa dicek nih, hanya contoh saja. Misalkan 4, pinjam manualnya di sini 6 misalkan ya. Ya, lalu disimpan, nanti skornya dirilis. Nah, hasil dari penilaian tinjauan manual tadi nanti diinputkan di sini. Ya, di sini besarannya agar analisis pilihan ganda dengan analisis skor isian dan esai bisa sinkron lalu menjadi nilai terakumulasi yang akan masuk ke rekap nilai di sini nanti. Ya, rekap nilai sumatif. Di sini dia akan tersinkron ya. Ini untuk analisis. Lalu Bapak Ibu guru juga bisa melakukan melihat nilai formatifnya di sini. Nah, ini untuk prakteknya ya Bapak Ibu ya. Ini nilainya nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi. Ini untuk tujuan pembelajaran 1, 7B bab 1, 8, 9A sampai 10 ini bab 2, 11 sampai 14 bab 3, 15 sampai 17 bab 4, dan 18 sampai 20 di bab 8. Lalu ada nilai rata-ratanya. Ya, seperti itu ya. Untuk simulasinya nanti akan kami perlihatkan melalui tampilan yang berbeda. Itu Bapak Ibu dari SIUSRON Plus ini. Jadi dengan aplikasi ini siswa bisa melakukan pembelajaran. Yang kedua, dengan aplikasi ini juga guru bisa melakukan penilaian berdasarkan input dari penilaian siswa yang dilakukan, maka secara otomatis nilai akan muncul sehingga guru dengan memanfaatkan SIUSRON Plus ini, pembelajaran olah nilainya bisa dilakukan secara lebih mudah dan simpel. Terima kasih. Berikut ini adalah simulasinya. Untuk asesmen sumatif akhir lingkup
lihat di sini kita ambil contoh salah satu peserta didik Muhammad Ali Bahar masih 0. Muhammad Ali Bahar masih 0. Untuk di pengumuman di sini akan muncul bahwasanya Ali Bahar belum melaksanakan ya, di bawah sini untuk sumatif ini ya, di sini nih. Untuk Muhammad Ali Bahar nih belum ya, nih belum. Nilainya tadi seperti ini, yang sebenarnya di penilaian guru belum ada, nih masih kosong. Ini. Maka ini disimulasikan Bahar melaksanakan penilaian tersebut. Ini di semester ganjil. Masuk dia yang belum adalah di pelajaran 1 ya, bab 1 sini. Sini ya, di sini yang ini kerjakan. Emailnya ini untuk contoh saja ya. Sebenarnya siswa peserta didik bisa nanti melihat di atas ini sesuai dengan di HP-nya masing-masing, karena nilai akan dikirimkan ke HP-nya. Ini untuk contoh saja. Nah, ini sini di kelas 4 namanya yang belum tadi Ali Bahar ya. Ini sekarang peserta ini melaksanakan sebagai simulasi ini. Berikutnya lalu mengerjakan ini soalnya pilihan ganda. Yang pertama 1 sampai dengan 10 sumatif akhir lingkup. Ini contoh aja. Contoh. Lalu berikutnya yang kedua adalah untuk isian. Jawaban singkatnya sebagai contoh aja ini ya. Contoh ya. Berikutnya untuk soal esai ini ada 5 contoh saja, ini panjang. Ini juga lalu kirim. Ini ya, si Ali Bahar masih 0, sebentar lagi kan berubah. Sini kita kirim ya, kirim. Nah, masuk nilainya. Ini untuk nilai ini barusan muncul, itu untuk nilai pilihan gandanya. Lalu untuk isian dan esainya guru perlu melakukan tinjauan secara manual di sini. Nah, ini ada 23 siswa ke-33. Terakhir adalah Ali Bahar. Nah, ini ya. Bahar. Guru melakukan peninjauan di sini terlebih dahulu agar nilai bisa muncul nanti di email. Nah, ini kita kasih skornya. Ini ya, masih kosong kan isinya. Kita kasih skor misalkan 4. Di sini juga untuk 4 ya. Misal contoh saja. Terus untuk soal esainya misalkan 6 atau di bawahnya 5 ya. 6.
Oke, udah selesai, maka perlu disimpan dan rilis skor. Ini nanti akan muncul di ini yang terakhir ya. Nah, nanti hasil dari ini tadi, hasil dari ini analisis secara manual tadi diinputkan di sini. Ini ya, yang terakhir tadi, siswa terakhir adalah yang terakhir mengerjakan ya, di bawah kita lihat bawah ini tali bahar ya. Ini masih 0 nih, karena untuk isian dan esai dilakukan tinjauan secara manual. Contoh tadi 4 ya, 4 di sini tadi 6 atau berapa tadi, 5 6 tuh. Nah, muncul 65 nilainya ya, akumulasinya di sini. Maka berdasarkan analisis yang ada, dia akan muncul di sumatif. Rekap di sini, Ali Bahar di sini. Nah, ini 65 ada koma ya, dibulatkan menjadi 65 tadi. 66. Ini. Tuh. Begitu juga untuk penilaian praktek. Guru juga memanfaatkan secara daring juga. Sebagai contoh, ada siswi bernama Cahya Dwi Afipa. Di sini belum. Maka untuk tampilan pengumuman di siswa, oh ternyata siswa ini belum. Sedangkan tampilan untuk di sini seperti ini. Ini nilainya, di sini nilainya masih kosong. Ini masih kosong. Belum ada nilainya. Saya tadi tampil belum. Maka guru ketika siswa sudah siap untuk melaksanakan praktek untuk TP keempat, nanti akan menghubungi guru dan guru akan melaksanakan penilaian. Seperti ini bentuknya penilaian. Input nilainya. Nanti guru akan masuk ke halaman ini, bisa diakses oleh murid dan guru. Untuk yang link ini hanya bisa diakses oleh murid ya. Ini input untuk nilai, praktek ya. Di sini tadi TP4. Di sini semester ganjil. Masuk. TP4. Tadi yang baik ya. Ini untuk halaman guru. Guru akan memilih untuk penilaiannya. Kita lihat TP4 itu apa? TP4 adalah menulis surat Al-Hujurat. Berarti ini tadi adalah yang belum adalah nilai untuk menulis surat Al-Hujurat. Tadi ya, yang belum ya. Kita lihat
di semester 1 sini ini yang menulis surat Al-Hujurat. Tampilannya akan seperti ini, sama kelas 4. Tadi Cahya Dwi Alipa ya namanya, yang belum, dia praktek nih misalkan. Setelah itu kita melakukan penilaian. Nah, di sini dia sudah menulis ya, misalkan sudah lihat tulisannya, sudah cukup baik, misalkan kita beri nilai, misalkan ini masih kosong ya. Ini Dwi Alipa, kita kasih nilai misalkan 88. Ini kita kasih nilai 80 dan kirim jawaban siswa. Nanti di sini akan muncul 1 belum ya. Nah, ini 88 tadi Alipa berdasarkan input yang ada dilakukan oleh guru.